Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subahan, NIM 204200068. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai dari tugas mata kuliah pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Nasyariah Siregar MPD, yang dimana keberadaan saya di semester 5 Lokal A Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video pembelajaran kita pada kali ini kita akan membahas dari ketiga pertanyaan yang telah dicantumkan. Yang pertama, model pembelajaran IPA. Yang kedua, dari masing-masing model tersebut tentukanlah A. Metode yang sesuai, B. Media yang sesuai, C. Materi yang akan disampaikan, 3. Bentuk evaluasi dalam pembelajaran IPA. Pertanyaan pertama, model-model pembelajaran IPA. Jenis-jenis model pembelajaran dalam pembelajaran IPA di sekolah antara lain: yang pertama, model pembelajaran langsung ataupun dapat disebut direct instruction. Kedua, model pembelajaran Children Learning in Science atau CLES. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based instruction. Pertanyaan kedua, dari masing-masing model tersebut tentukanlah A. Metode yang sesuai, B. Media yang sesuai. Memasuki dari model pembelajaran langsung ataupun direct instruction. A. Metode pada model pembelajaran langsung ataupun direct instruction. Metode yang sesuai pada model pembelajaran langsung ataupun direct instruction adalah metode studi kasus atau case study, yang dimana pada metode ini dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru dapat memberikan sebuah cerita tentang tema ataupun konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintetisa, dan evaluasi berdasarkan kasus ataupun masalah yang dipelajari. B. Media pada model pembelajaran langsung ataupun dapat disebut dengan direct instruction. Model pembelajaran langsung atau disebut juga sebagai direct instruction merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada bangunan penelitian yang luas dan terutama efektif saat berhadapan dengan siswa bermotif prestasi rendah dan siswa dengan kesulitan belajar. Maka dari itu, media pada pembelajaran langsung ini dapat berupa gambar yang dapat ditampilkan secara langsung oleh guru tersebut kepada peserta didik yang diajarkan, seperti contohnya gambar planet dan tata surya seperti di bawah ini. Selanjutnya, model pembelajaran Children Learning in Science atau CLES. Yang pertama yang akan kita bahaskan adalah metode pada model pembelajaran Children Learning in Science CLES ini. Metode pada model pembelajaran CLES yang tepat adalah dengan menggunakan metode discovery dengan mendorong siswa menemukan sendiri pengetahuan ataupun konsep baru. Guru harus memotivasi sebagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, guru meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertualangan daun pada tumbuhan
yang ada di sekitar rumah. Kemudian, mereka dapat menyimpulkan ada berbagai jenis pertualangan daun pada tumbuhan. Media pada model pembelajaran Children Learning in Science atau CLES. Tyler, dalam Sari dan kawan-kawan 2015 pada halaman 325 menyatakan bahwa model pembelajaran Children's Learning in Science atau CLES lebih menekankan pada kegiatan siswa untuk menyempurnakan proses pencapaian dalam mendapatkan ide-ide, menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang ada, memecahkan dan mendiskusikan masalah-masalah yang muncul, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya sendiri sebelum guru memberikan penyempurnaan ide-ide ilmiah. Siswa dituntun menuju pembangunan ide baru yang lebih ilmiah. Bentuk media dari CLES ini seperti yang telah ada di dalam layar. Mereka duduk berdiskusi, membentuk sebuah pembahasan yang dimana dalam pembahasan ini mereka memecahkan masalah mana sekiranya solusi yang tepat. Maka media yang dapat dijadikan pada pembelajaran CLES ini adalah dengan berpendapat. Tidak ada media secara khusus, akan tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Memasuki dari model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based instruction. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode yang tepat pada model pembelajaran berbasis masalah, problem based instruction. Pada pembelajaran IPA ini adalah dengan menggunakan metode diskusi kelompok, yang dimana merupakan metode yang memungkinkan terjadinya interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Media pada model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based instruction dapat kita lihat bersama di dalam gambar ini adalah berupa media pembelajaran yang terbuat dari karton, yang dimana media pembelajaran ini difungsikan untuk mengukur ataupun dapat dibilang seperti itu sampai mana tingkat dari keefektifan dari pembelajaran tersebut, yang dimana di dalam media ini dapat ditemukan masalah secara langsung melalui media ini. Maka hal ini, media yang seperti ini dapat menjadi solusi untuk dapat dijadikan media yang tepat pada model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based instruction ini. Kita lanjut dengan materi sumber energi. Materi IPA kelas 4 SD, tema 2, subtema 1. Tahukah kalian bahwa matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi? Panas matahari yang dihasilkan berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan energi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Misalnya, untuk memasak, menerangi rumah, menggerakkan mesin, dan lain sebagainya. Sebagian besar energi berasal dari bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Untuk ketersediaan bahan seperti minyak bumi
batu bara, dan gas alam diperlukan waktu jutaan tahun. Apabila energi yang berasal dari fosil tersebut digunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, manusia perlu mencari sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. A. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Matahari memberikan energi cahaya dan energi panas. Energi panas matahari yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Selain itu, energi cahaya matahari digunakan tumbuhan hijau untuk berfotosintesis, menghasilkan energi listrik, menggerakkan mobil. Oleh karena itu, sumber energi matahari juga disebut tenaga surya. Tenaga surya dapat menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya ataupun PLTS. Pada pembangkit listrik tenaga surya terdapat alat berupa cermin, cekung, dan turbin. Cermin bergerak mengikuti arah matahari saat melintasi langit. Cermin memfokuskan cahaya ke sebuah menara. Di menara itu, panas digunakan untuk mendidihkan air. Uap air menggerakkan turbin sehingga dihasilkan listrik. Listrik tenaga surya membantu penerangan di daerah terpencil. Pemanasan air dengan tenaga surya memerlukan panel surya. Lempengan logam hitam yang terdapat pada panel surya dihubungkan dengan pipa air. Lempeng logam memindahkan panas matahari ke aliran air di sepanjang pipa. Panel surya biasanya dipasang di atap rumah, tempat yang lapang, ataupun hotel. B. Air. Air menyimpan energi yang sangat besar. Energi air bentuknya berupa arus air dan gelombang air. Arus air dihasilkan oleh air terjun atau aliran sungai yang deras. Pada aliran air ditempatkan kincir air ataupun turbin. Arus air dapat memutar kincir atau turbin. Turbin dihubungkan dengan generator sehingga dihasilkanlah listrik. Gelombang air laut juga menyimpan sejumlah besar energi. Energi gelombang air dapat diubah menjadi listrik. Untuk itu, di pinggir pantai dibangun turbin. Gelombang air laut saat terhempas dapat memutar turbin. Akibat perputaran turbin, generator dapat menghasilkan listrik. C. Angin. Energi angin biasa digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin digunakan untuk menggiling biji-bijian ataupun memompa air. Tenaga angin juga dapat menghasilkan listrik. Kincir angin dihubungkan ke generator sehingga dihasilkan energi listrik. Untuk memperoleh energi listrik yang besar, diperlukan banyak turbin. Turbin-turbin angin ditempatkan pada lahan yang sangat luas. Lahan ini biasa disebut ladang angin. Biasanya, ladang angin dibuat di daerah yang memiliki angin kencang, misalnya di pegunungan atau di dekat pantai. D. Panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi tersebut dihasilkan oleh sumber air panas di dalam tanah. Di pembangkit tenaga panas bumi ataupun PLTP, energi panas bumi diubah menjadi listrik. Untuk itu, perlu dilakukan pengeboran tanah. Uap panas yang keluar akan mendorong udara di ruang turbin. Akibatnya, adanya dorongan udara, turbin dapat berputar. Perputaran dapat menghasilkan listrik melalui generator listrik.
evaluasi secara tertulis dan menjawab pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan, atas kesediaan teman-teman semua di dalam menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat mengambil manfaat dari apa yang telah diberikan, dan saya memohon maaf jika terdapat kekurangan, dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.